Semakin berkembangnya teknologi komputer, maka semakin marak pula kasus kejahatan dan tindak ilegal yang terjadi dengan menggunakan pengetahuan tentang komputer yang biasanya dilakukan secara online. Kasus ini dikenal dengan istilah cybercrime. Apa itu teknik informatika? Teknik informatika adalah suatu bidang studi yang melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer dan menggunakan prinsip dan proses logika. Lebih jelasnya lagi, jurusan teknik informatika mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Mata kuliah yang diajarkan di jurusan teknik informatika bisa dibilang menantang. Sebagai contoh, di jurusan teknik informatika Universitas Islam Riau, pada semester awal saja mahasiswa sudah bertemu dengan mata kuliah seperti pengenalan pemrograman, kalkulus, dan basis data. Namun, seiring berkembangnya teknologi komputer, maka semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi, seperti pencurian data pribadi ataupun data-data penting lainnya. Kejahatan seperti ini biasanya disebut dengan istilah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Menurut data yang dikumpulkan oleh Comparitas.com, terdapat 153 juta malware baru pada tahun 2021 dan 93,6% diantaranya mampu merubah kode penyusunannya sehingga susah untuk dideteksi. Komputer yang sudah pernah terkena peretasan berpeluang untuk terkena peretasan lagi pada tahun yang sama. Jenis-jenis cybercrime seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, berkembang pula cara pelaku kriminal untuk mencuri data perusahaan maupun individu. Maka dari itu tidak heran jika saat ini pengamanan cyber data-data bisnis harus dijaga dengan teknologi terbaru. Berikut ini jenis-jenis cybercrime yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing Anda untuk membocorkan data-data pribadi seperti nomor kartu kredit, kode OTP, dan lain sebagainya. Pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu yang menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas Anda. Misalnya, pelaku mengirim email yang seolah menginginkan perusahaan Anda menjadi mitra. Dalam email tersebut, pengirim mencantumkan tautan. Jika Anda mengklik tautan tersebut dan mengisi informasi sensitif di halaman tersebut, maka data sensitif perusahaan Anda akan tercuri. 2. Serangan ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan pengguna internet, sebab ini artinya data-data penting yang mereka simpan di gawai akan terancam hilang atau diperjualbelikan. Bayangkan jika laptop perusahaan yang terkena ransomware dan data bisnis tidak bisa diakses sebelum Anda membayar sejumlah uang. Sangat merepotkan, bukan? 3. Carding. Carding adalah kejahatan cyber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Data kartu kredit tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, meretas melalui situs tempat Anda menggunakan nomor kartu kredit untuk berlangganan dan menanamkan hardware khusus di balik mesin EDC yang digunakan untuk membayar di supermarket. Hardware ini khusus digunakan untuk merekam data kartu yang telah Anda gesek dan mengirimkannya kepada oknum penipu terkait. 4. Cracking. Cracking adalah sebuah tindak kejahatan berupa cyber intrusion yang dilakukan dengan masuk ke dalam sebuah sistem komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Tujuan dari cracker atau pelaku tindak pidana cracking ada berbagai macam, mulai dari menanamkan malware, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Cracking mirip dengan hacking. Bedanya, tidak semua kegiatan hacking bertujuan buruk. Ada banyak hacker yang menggunakan keahliannya untuk menilai sistem keamanan sebuah situs dan memberitahunya kepada pemilik situs tersebut, seperti melakukan penetration testing. 5. OTP fraud. On-time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. Tujuan dari pengirim kode OTP ini adalah untuk pengamanan ganda. Namun sayangnya, saat ini banyak juga penipu yang menggunakan kode ini untuk melakukan tindak kejahatan.
Modusnya adalah Anda akan dihubungi oleh penipu tersebut melalui WhatsApp atau telepon dengan mengaku dari pihak bank. Penipu lantas mengatakan kalau kartu Anda sedang mengalami masalah dan menawarkan sebuah bantuan. Salah satu syarat tersebut adalah menyebutkan kode OTP palsu yang dikirimkan ke nomor handphone atau email Anda. Jika Anda menyebutkan kode tersebut, maka bisa jadi aplikasi mobile banking Anda tidak bisa digunakan lagi atau saldonya habis. 6. Cyberbullying. Media yang digunakan untuk melakukan cybercrime tidak hanya media dengan teknologi tinggi. Salah satu jenis kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun adalah cyberbullying atau perundungan online. Bahkan tidak jarang akibat perundungan oleh netizen, seseorang bisa mengakhiri hidupnya sendiri. 7. Kejahatan konten. Fake news. Cybercrime juga melingkupi kejahatan yang melibatkan konten, mulai dari plagiasi konten hingga sengaja menjiplak website atau menyebarkan informasi-informasi tidak benar di internet. Dampak cybercrime. Dampak terbesar akibat cybercrime, khususnya peretasan data perusahaan, adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi tambahan, seperti menghapus aplikasi dari handphone mereka atau berhenti berlangganan produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pencurian data Bank Syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa pernah melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei tahun 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan banyak data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal dengan nama ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. 2. Pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Biorka, pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Biorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. 3. Peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia. MFW inisial dari pelaku peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 ternyata memiliki alasan yang unik. Remaja yang berasal dari Lahat tersebut mengaku bahwa dia hanya iseng dan ingin mengisi waktu luang dengan meretas website. Akibatnya, website Kejaksaan Agung memiliki tampilan yang berubah, yaitu logo hacker berwarna merah dan kalimat pemberitahuan yang bernada protes. MFW juga berhasil mencuri 3 juta lebih data pribadi dan menjualnya ke suatu forum. 4. Kebocoran data pengguna Tokopedia. Perusahaan startup juga pernah menjadi korban kejahatan cyber. Tokopedia contohnya mengalami musibah ini pada tahun 2020. Sang pelaku membocorkan sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dan 7 juta data seller. Tidak diketahui dengan pasti metode serangan yang dilancarkan, tetapi para pakar memperkirakan bahwa peretas memanfaatkan kerentanan data dalam sistem cloud milik Tokopedia. Pelaku juga diduga melancarkan serangan SQL injection yang dinilai kompleks sehingga terjadi kebocoran data dalam jumlah masif. Informasi tersebut kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Cara mencegah dan mengatasi cybercrime. Ada banyak cara dalam cyber security yang bisa dilakukan untuk meminimalisir cybercrime. Berikut di antaranya. Yang pertama, mengedukasi karyawan mengenai tata cara pencegahan cybercrime. Pasalnya, dalam beberapa kasus, ketika satu gawai milik karyawan terkena peretasan, gawai milik karyawan lain juga akan diretas. Yang kedua, tidak memencet sembarang link atau tautan. Yang ketiga, memperbarui password secara berkala dengan menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, karakter, dan simbol. Yang keempat, memasang perangkat lunak antivirus, anti-malware, dan sejenisnya di gawai. Yang kelima, menggunakan Secure Socket Layer atau SSL untuk tambahan keamanan pada situs perusahaan.
Semoga pembahasan dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selalu hati-hati dan waspada terhadap setiap tindak kejahatan yang terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.